Baiklah, selamat pagi menjelang siang semuanya para Tocin yang terkasih. Grogi. Baiklah, yang saya hormati para rohaniwan, Bapak, Ibu, serta para Tocin yang terkasih. Terimalah salam peneguhan iman hanya dalam kebajikan Tien berkenan. Wai tak tung Tien. Sancai. Baiklah, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada para Tocin semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkumpul bersama di Litang Genta Kebajikan Makin Depok. Terima kasih juga buat Bapak Wense Wichandra yang telah mengundang saya di Makin ini. Beliau mengatakan saya dari Medan, ongkosnya jauh. Sia-sia Wense. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Huang Tien Sangti. Karena rahmat kasih-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan yang suci ini. Perkenalkan, nama saya Ermawati, itu nama pendeknya. Nama panjangnya Ermawati Esther Allagan. Saya dari Makin Cimanggis. Kesempatan kali ini saya akan membawakan atau sharing yang bertemakan memperbaharui diri, yang terdapat pada Taihak bab 2 pasal 1. Pada tempayan Raja Tong terukir kalimat, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharuilah terus setiap hari agar baharu selama-lamanya. Tocin yang terkasih, saya akan mengilustrasikan ayat ini dengan mengkaitkan pengalaman hidup saya. Seperti kata pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru atau pelajaran terbaik di dalam hidup kita. Oleh karena itu, para Tocin yang terkasih, kita haruslah selalu bersyukur atas apa yang terjadi pada diri kita. Berkat adanya pengalaman baik maupun buruk, kita yang sekarang ini dapat tercipta begitu kuatnya, begitu tangguhnya, begitu hebatnya kita menghadapi di masa lalu itu. Seperti yang terjadi pada diri saya, para Tocin, amat sangat berat pada saat itu. Tetapi saya tetap bersyukur kepada Tien. Karena apabila pengalaman itu seandainya tidak terjadi pada diri saya, mungkin saat ini saya tidak ada berada di hadapan para Tocin sekarang. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman yang berharga itu. Dari awal anak laki-laki saya yang pertama, sebenarnya saya punya anak itu 4. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan, yang keempat laki-laki. Tetapi anak laki-laki saya yang pertama hanya berumur 5 hari, dia sudah kuliah Universitas Ketuhanan. Hanya berumur 5 hari. Nah, lahirlah anak laki-laki saya yang kedua, hampir menyusul kokonya. Dan untungnya masih bisa diselamatkan. Nah, di tanggal 4 Oktober 2016, anak saya lahir, lalu seminggu kemudian dia sakit. Dia harus masuk ke inkubator karena di dalam tubuhnya ada bakteri.
dan dia harus benar-benar mendapatkan perawatan yang intensif. Pada saat itu perekonomian saya sulit. Saya susah pada saat itu. Saya dan keluarga sama sekali tidak memiliki BPJS. Lalu dari beberapa rumah sakit yang kita kunjungi, saya dan suami, dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam, kita tidak menemukan rumah sakit yang mempunyai fasilitasnya yang lengkap untuk menangani sakit yang diderita anak saya. Kita hampir putus asa, kita nggak tahu harus berbuat apa. Jam 11:30 itu saya mempunyai timbul di benak saya yang belum saya kunjungin itu rumah sakit Pasar Rebo. Sebelum saya mengunjungi rumah sakit Pasar Rebo, kita menemukan rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, peralatannya lengkap. Kalau orang Batak bilang, hepeng sayanya yang tidak lengkap, para tocin. Tidak lengkap, fasilitasnya lengkap, hepeng yang tidak lengkap, uang yang tidak lengkap. Nah, kita kunjungin rumah sakit Pasar Rebo. Itu kita di sepanjang jalan itu kita udah pasrah. Kalau memang di Pasar Rebo tidak menghasilkan dan tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tamat sudah riwayat saya. Saya pasrah. Apakah iya anak laki-laki saya yang kedua harus pergi juga? Tetapi sentencaan para tocin, begitu kita sampai di rumah sakit Pasar Rebo, dokter dan para perawat siap tanggap langsung menangani anak saya. Saya bingung, saya berpikir sejenak, biasanya nih kita kalau ke rumah sakit itu kita pasti disuruh ngurusin berkas-berkas, ngisi formulir, setelah itu kita ke admin. Kalau ini enggak. Jadi anak saya dulu ditanganin. Begitu anak saya sudah mendapatkan perawatan masuk ke inkubator, kita baru disuruh ke admin. Di saat mau jalan ke admin ini ibaratkan balon yang diisi penuh dengan udara, udah pecah. Karena saya megang duit, bawa duit itu hanya 2 juta. Tapi ya sentencaan, itu admin tahu kali ya, muka-muka susah. Ya kan? Oh ini muka susah nih yang datang. Sentencaan kita dipintain cuma 1.500.000 dan kita disuruh mengaktifkan BPJS langsung agar penanganan anak saya bisa di cover sama BPJS. Keesokan harinya para tocin yang terkasih, saya mengabari keluarga saya. Dan akhirnya mereka datang. Cuman yang saya bingungnya, kalau kita datang ke rumah sakit besuk, itu pasti bawanya buah-buahan, makanan, buat yang nginap, buat yang nemenin. Ini mah enggak para tocin. Saya dibawain Alkitab, buku panduan Rosario, kalung Rosario. Karena jujur, saya tadinya agama Katolik. Saya tahu kenapa mereka bawa itu. Karena memang saya sama sekali nggak ngerti cara berdoa agama Konghucu. Benar-benar nggak ngerti. Jangankan cara berdoa, buka kitab suci pun saya belum pernah semenjak menikah, belum pernah. Lalu abang saya bilang, abang tahu kamu nggak ngerti ajaran-ajaran mereka. Cara berdoa kepada dewa pun kamu nggak ngerti. Saya diam karena memang saya akuin, iya, saya sama sekali nggak ngerti. Lalu saya pun bilang sama saudara saya,
masalah biaya di rumah sakit itu, salah satu dari mereka dengan suara lantang bilang, "Esther, anak kamu di dalam sana lagi bertaruh nyawa, hilangkan egomu. Semua biaya rumah sakit Amang Boru yang bayar." Kalau Amang Boru itu kalau di kita itu atnyo. Kamu nggak usah ganti juga biaya rumah sakit dan kamu nggak usah nunggu BPJS aktif. Hilangkan egomu. Saya senang dong. Saya sangat bersyukur. Ternyata saudara saya ada yang mau bantu saya, ada yang mau mengcover biaya anak saya. Tapi ada tapinya para tocin. Saya kembali ke laptop. Kalau kata Tukul, saya harus kembali ke Katolik. Apakah iya? Saya hanya jawab, "Ya, Amang Boru." Tapi Esther harus ngomong sama suami, karena biar bagaimanapun saya harus mengambil keputusan bersama-sama. Saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Karena suami saya pada saat itu pulang. Dia mengambil keperluan untuk selama kita di rumah sakit. Setelah kembalinya suami saya ingin bicara dengan tawaran Amang Boru saya ini, dengan tawaran saudara ini. Kalau saya bicara, dia pasti setuju. Tapi saya kayak bimbang, ragu untuk ngungkapin itu, dan mulut saya pun kekunci. Akhirnya para tocin yang terkasih, di malam harinya saya tidur dan bermimpi. Almarhum papa saya datang membawa 2 buah kotak sama persis. Beliau mengatakan, "Kamu mau pilih yang mana?" Saya pilih di tangan kiri almarhum papa saya. Dan beliau juga mengatakan, "Kamu boleh buka setelah papa pergi." Begitu beliau pergi, saya buka. Ternyata dalamnya adalah kimsin Nabi. Saya terkejut. Dan saya benar-benar terkejut. Saya sontak, saya langsung bangun. Saya teringat kata-kata beliau. Di saat saya mau menikah di tahun 2001, beliau mengatakan, "Enggak apa-apa kalau memang kamu pindah agama. Tetapi belajar dari awal, jangan sampai kosong." Tetapi saya lalai para tocin. Seperti yang di ayat Nabi juga mengatakan, Nabi bersabda, pada saat ayah seseorang masih hidup, periksalah cita-citanya. Setelah meninggal dunia, periksalah perbuatannya. Bila selama 3 tahun mengubah jalan suci orang tuanya, bolehlah ia disebut anak yang berbakti. Itu 3 tahun para tocin. Saya dari tahun 2001 sampai 2016, 16 tahun saya. Apa kabar saya ya? Ini 3 tahun loh. Apabila bisa mengubah jalan suci orang tuanya, boleh ia disebut seorang anak yang berbakti. Lah saya apa kabar Ermawati? 16 tahun kemana aja? Benar-benar anak yang tidak berbakti. Tetapi para tocin, di Nabi juga bersabda, bersalah tidak mau memperbaiki, inilah benar-benar kesalahan. Oleh karena itu para tocin yang terkasih, saya langsung memegang genta. Saya menggenggam genta yang selalu saya pakai. Dan saya berjanji, ya Nabi,
saya berjanji, apapun yang terjadi pada anak saya akan aktif ke Litang untuk mendengarkan sabda-sabdamu. Sentencaan para tocin, segalanya dipermudah. BPJS anak saya sudah aktif dan dapat digunakan. Setiap anak saya mau dilakukan tindakan, itu saya pasti dipanggil sama dokternya. Dan saya cukup hanya memegang kepala anak saya dan menggenggam genta. Yang saya bayangkan hanyalah tangan Nabi Agung Kungce memancarkan sinar ke dalam tubuh anak saya. Hanya itu yang saya bayangkan. Karena saya nggak ngerti cara berdoa kita itu bagaimana. Cukup hanya saya bayangkan itu saja. Sedikit demi sedikit keadaan anak saya pulih, membaik. Saya benar-benar bersyukur atas kejadian yang saya alami. Dari pengalaman inilah yang saya maksud para tocin, memperbaharui diri. Karena memang benar-benar amat sangat kosong. Dari tahun 2001 sampai 2016 benar-benar kosong. Kelitang, oke. Tapi hanya di saat Imlek saja. Lewat dari situ, bye. Begitu tiap tahunnya, selama 16 tahun. Begitu. Tetapi begitu saya mendapatkan teguran, dan ini adalah pengalaman yang paling pahit, disitulah saya mulai aktif ke Litang. Dan sedikit demi sedikit juga, yang tadinya diri saya kosong, sekarang terisi. Dan saya mempelajari tentang ajaran-ajaran kita walaupun baru sedikit. Setidaknya amanah orang tua saya, apa yang dia cita-citakan walaupun dalam 16 tahun saya baru melaksanakan itu, setidaknya saya mewujudkan impiannya. Dan emang inilah yang harus saya jalani. Karena memang inilah pilihan saya untuk menjadi umat Konghucu. Nah, para tocin yang terkasih, di kitab kita ini banyak yang saya temukan, apa yang saya alami. Hal kekhawatiran ada. Hal berbakti kepada orang tua setelah tiada dan semasa hidup ada. Yang jelas saya benar-benar sering baca ini dan saya nggak mengerti. Karena kalau di kitab kita penuh dengan kayak seperti istilah-istilah. Jadi ini otak saya rada lemot, rada mumet. Berkali-kali baru saya paham. Kalau di mantan saya dulu kan udah langsung emang umum. Kita juga udah langsung mengerti, oh ini maksudnya. Kalau yang ini apa maksudnya? Saya berkali-kali, saya harus membaca ini berkali-kali baru saya paham apa artinya. Baiklah para tocin yang terkasih, demikianlah sharing yang saya bawakan pada hari ini. Dan juga ini pertama kalinya saya sharing hadir di Makin Depok ini. Terima kasih semuanya kepada para tocin semuanya dan juga para rohaniwan. Waita tungtien. Sancai.